Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Betumbang episode 2. Kali itu kita akan bahas tentang pekerjaan di Sambas. Gimana sejarahnya? Masya Allah, sejarah Sejarahnya tapi pekerjaan di Sambas gimana sih Kak sebenarnya kisah baliknya deh? gimana orang yang bisa jadi TKI? Apa gimana ya ceritanya? Allah, pada zaman dahulu. Iya, Masya Allah. Oke, kerja ya. Jadi apa ya? Oh nih ngomongkan nih data terbaru lagi kan ya. Jadi ada data tuh mengatakan bahwa Sambas itu termasuk daerah yang sedikit penganggurannya. Wih, Masya Allah. Tapi ternyata dia masuk 5 besar peringkat 5 bukan peringkat 5 terbesar 5 terbesar kabupaten termiskin di Kalbar. 5 kabupaten termiskin di Kalbar masuk dalam 5 kabupaten. Jadi kan aneh pengangguran sedikit tapi bisa miskin. Nah gimana ya? Tadi datanya mengatakan banyak yang kerja sebagai petani yang menggarap 1-5 hektar sawah. Ladang. Umi. Jadi sih, punya sih juga Umi kabun ladi sabun sawit. Tapi nan banyak. Yang banyak justru punya perusahaan kan. Jangan kumbing kan kerjanya TKI. Malaysia. Termasuk katanya ditanya banyak akhirnya orang-orang Sambas itu pergi ke kota-kota besar kayak gitu. Tapi kita kan ada dalam misi tertentu ya kayak kita untuk cari pekerjaan. Aduh, sangat ya. Ada sejahtera. Aduh, di sini. Sejarahnya. Jadi saya sih kurang ini sih masalah. Sebenarnya mungkin ada yang tahu kali ya. Mungkin kawan-kawan. Gidulu ini. Mari-marinya. Orang-orang sama sih kerja apa sih? Karena di sejarah tuh kalau muslim itu identik dengan sebagai pedagang ya. Pedagang yang kerjanya pedagang yang tinggalnya di pesisir. Nah, di pesisir karena mereka tuh mendapat Islam kan dari orang-orang yang datang ke daerah kita kan. Nah, pedagang di pesisir. Tapi begitu ada penjajah datang, penjajah datang dari daerah laut. Nah, itu akhirnya mereka terpojokkan ke bahasanya, masuk ke dalam hutan, akhirnya jadi petani. Nah, udah sulit jadi petani, kemudian adanya kerja paksa gitu kan. Dari penjajah akhirnya apa? Artinya ngelihat nggak ada kesejahteraan tuh ya kan. Nah ngelihat lah gimana sih cara supaya sejahtera, ternyata harusnya kerja dengan para penjajah tadi, orang-orang Belanda. Kuli lah bisa jadi kuli atau bisa jadi pejabatnya kan. Intinya bantu tunduk di bawah penjajahan tadi, bukan penjajahan, di bawah pemerintahan penjajah tadi kan. Nah akhirnya dari sini makanya akhirnya banyak anak-anak muda itu diarahkan supaya mau banyak duit, mau sanang, mau banyak penghasilan tetap. Kerja yo di bawah Belanda. Kerja di bawah Belanda, dah nyaman hidupmu, gaji dah nyaman, anak usaha hidupmu kayak kali. Akhirnya mindset itu tuh terbawa sampai hari ini. Gimana kita orang tua kita pasti bahasa mak saya. Sanang hidup, gaji, jadi orang sukses, ya kan, jadi PNS, kerja di bawah pemerintah. Padahal kita lihat gaji yang besar itu bukan PNS ya. Selamanya dan PNS. Tapi pengusaha kan, kayak gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau di Sambas saya lihat banyak yang petani kan, petani. Tapi nomor 1 yang paling dikejar itu PNS. Luar biasa. Saya pernah daftar kan. Yang dicari 60 lebih orangnya. Yang pas yang daftar 60 lebih yang dicari seorang. Jadi biasa perbandingannya jauh banget jauhnya biasa kan. Dengan tujuan tadi pengen tetap gajinya sejahtera kan mirip lagi. Jadi ternyata mindset sekarang tentang pekerjaan yang sebelumnya kita juga bahas tentang mindset tentang pendidikan. Itu ternyata apa? Dari tapi jajahan nih. Luar biasa. Dan itu namanya perang pemikiran. Sampai bertahun-tahun sih kan lagi. Lagi. Mindset ini sampai kena ke makku ya. Mak ada jajar sih gua. Iya. Jadi udah biasa sih gitu. Kemudian tadi kalau kita bahas tentang kesejahteraan dan emang luar biasa dan sejahtera kan akhirnya ada pengangguran yang sedikit kerja tapi kerja ini sedikit dapat menghasilkan uang akhirnya cukup untuk kehidupan sehari-hari ya mau
melirik negara sebelah ya kan, negara yang 180 derajat kayaknya, bukan juga sampai 180 ya, maksudnya beda sekali dari kita ya kan. Artinya dia pergi mencari mengais rezeki keluar, akhirnya banyak apa ya, banyak TKI ilegal, PMP ilegal gitu kan, pergi keluar. Kemudian apalagi belum lagi mereka itu kerjaannya yang penting kerja lah kan, yang penting lebih besar sedikit gajinya daripada kita ya kan gitu. Dan itu masuk kita tuh ya kan. Gimana ya kerjaannya gitu, mau kita sekolah pikiran nong teh kita nong kita sekolah Malaysia aja nong kan, pun kau na sekolah PNS itu aja pikirannya masih ada naik mak oke jadi apa kayak jadi tuki sekalipun bisa pertanian tapi tuh hari tuh apa hari tuh dimensi anak-anak tuh pertanian tuh apa kayak udah kabun lah ya pandangannya ya gitu. Dan emang masih sejahtera kalau perkebunannya emang udah luas. Coba perkebunan luas kayak perkebunan sawit. Wah, memang kebun sawit di kita ya. Bukan kebun sawit pribadi, kebun sawit perusahaan maksudnya. Yang sampai apa namanya? Sampai masuk hektar berhektar Kak. al hektar menduduki berapa kecamatan. Nah, kan harusnya luas ya. Berapa kecamatan ini berapa daerah gitu nih satu kilo. Dan sayangnya kita ngerasa cukup dengan hanya bekerja sebagai kuli kan udah ngerasa yang penting kan aku udah kerja tapi kuli sebenarnya bisa lo kita kelola seorang itu sih sedihnya Kak. Jadi kalau ngomongan kerjaan tuh kita pun budak yang harus nyari keluar kerjaan demi untuk ya nambah sedikit gaji lah, nambah sedikit gaji kan. Padahal hanya cuma untuk nyari kata sejahtera sebenarnya yang kita perjuangkan kan sebenarnya kesejahteraan. Jadi pikiran kita gimana sih bisa nyari kesejahteraan kalau di Salmas aja ada sih kerajaan tapi gajinya sedikit, banyak sih kerajaan tapi tadi risikonya. Kemudian kita nggak dapat daftar PNS seperti cita-cita emak kita kan, tapi saingannya luar biasa. Dan sedangkan mindset untuk jadi apa namanya pedagang pengusaha tuh nggak ada di kita. Jok pakai orang mandangnya begitu di kampung isi asuransinya ya misalnya bang sikso lah kayu lalu lah tembak kayu ya si anya ini mau asuransi kan lepas tangan ya bagi kabun orang ya Kak, udah lah resiko kita ya maksudnya kayak bahasanya kayak orang yang punya pundah dia tak sehari dan punya beda wajan kan rasanya saya lihat orang tuh saya gitu loh tingginya rasanya dan punya pagi orang tuh yang rajin nureh Kak sehari aja dia tak nureh dah berapa rezekinya yang maksudnya duit baginya itu hitungan duitnya dah pergi berapa begini nih kira sih Kak saya tapi balik lagi sih peran dari negara ya sih. Saya tuh baru tahu ternyata harga karet tuh mahal di internasional tapi pun jadi sama sih Kak. Kenapa? Karena di karet gue ndaan dibantu dalam hal apa nih bahasa reboisasi bukan peremajaan bahasanya biar bagus jadi kenapa makin murah tapi kualitasnya ya masih yang lama tuh tapi kalau di luar tuh mahal sebenarnya, tapi yang justru dikembangkan sawit yang sedangkan kita tahu sawit itu merusak tanah merusak lingkungan luar biasa efeknya nah kayak dijual tanah kita bahkan kemarin kan ada berita tuh saya lupa dia jabatannya apa ya, dia ngejual hutan lindung gitu jadi kayak tanah kita ditanami sawit, orangnya cuma disuruh seperti sebagai buruh, sisanya keluar negeri cari sisa-sisa apa jadi pembantu dan sebagainya. Kemudian apa gitu yang jadi guru didik anak-anaknya gajinya sedikit ya kan. Terus nih jadi kayak apa kerjaan tuh ngomong sama banyak sarjana di sama tapi ternyata banyak juga yang sesuai dengan jurusan. Banyak. Jadi sarjana, tapi kalau lahirnya kakak kuliah masih kaji sampai dengan anak kuliah lulusan SD. Kan akhirnya apa? Udah bosen kuliah ya tinggi-tinggi. Bukan tentang kuliah. Sebelumnya kita ngomong kan tentang gimana pendidikan itu kan. Ternyata pendidikan bukan cuma makanya tadi mindset kerja itu, mindset kita sekolah tuh untuk kerja itu yang masalah. Saat kita sekolah dengan mindset untuk kerja dan mindset kerja dan kerjaan yang disuguhkan pun kerjaan yang hanya akan menguntungkan investor, nah tidak akan ada kesejahteraan. Padahal mindset harusnya sekolah mindsetnya untuk apa?
untuk bermanfaat bagi orang lain. Tapi begitu kita mindset sekolah untuk cari kerja, kerjanya musian. Akhirnya akan mengerjakan apapun untuk bisa masukkan duit, balas apa namanya, ganti rugi biaya kita gitu. Nombok lah aja nih. Makan modal. Makan modal. Akhirnya itu pun akan dikerjakan kan. Kalau dalam Islam kan, kalau orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang berilmu kan ibarat bulan purnama. Dia akan menerangi kegelapan. Jadi sih kawan-kawan mengenai pekerjaan di Sambas, semoga bisa motivasi kawan untuk belajar lebih lanjut. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.